Sebelum mulai video ini, aku akan menceritakan beberapa ilustrasi. Ilustrasi yang pertama. Ada seorang perempuan single, usia sekitar 27 tahun lah. Gaji di atas UMR. Kerja di perusahaan yang bagus. Setiap hari perempuan ini pergi ke kantor naik mobil Fortuner dan parkir di gedung perkantoran yang biaya parkirnya sejam bisa nyampe Rp5.000. Skincare yang dia pakai pun brand dari luar negeri. Kemudian suatu hari, neneknya sakit dan perlu perawatan intensif. Karena neneknya ini adalah tanggungan dia, maka dia harus menyiapkan sejumlah dana untuk kesembuhan si nenek. Perempuan ini akhirnya meminjam dan berhutang kepada beberapa teman kantornya, dan dia juga terpaksa berhutang dari pinjaman online. Ilustrasi yang kedua. Ada seorang ibu muda bekerja dengan gaji di atas 10 juta. Pekerjaannya bagus. Suaminya juga bekerja dengan gaji yang bagus pula. Tasnya selalu dari brand luar negeri yang terkenal itu. Sepatunya pun selalu mengikuti tren. Jam tangannya apalagi, bukan yang murahan. Dan dia juga punya mobil. Suatu hari, dia pinjam duit kepada temannya karena tidak punya uang untuk membeli susu anaknya. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan aku Maria, dan masih dengan si jerapah, dan ini adalah channel aku Breakfast with Lukas. Di channel ini, aku suka membahas topik seputar gaya hidup minimalis, sederhana, dan bersahaja. Jadi kalau teman-teman menyukai topik semacam ini, jangan ragu langsung subscribe, supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin video. Dari ilustrasi yang aku sampaikan di awal tadi, kita bisa tahu bahwa tidak semua orang itu sadar akan pentingnya punya tabungan dan dana darurat. Bahkan terkesan bahwa orang-orang yang ada di ilustrasi aku tadi adalah orang-orang yang akan menghabiskan uangnya untuk gaya hidup dibandingkan untuk biaya hidupnya. Sehingga ketika terjadi keadaan darurat, mereka tidak punya tabungan dan terpaksa berhutang atau meminjam kepada kerabat dan temannya. Sebetulnya kalau membahas tentang tabungan dan dana darurat, aku yakin teman-teman sudah pernah mencari referensi atau literasi di internet yang sudah diberikan oleh para financial expert. Banyak sekali literasi atau referensi tentang dana darurat ini, step by step apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai target sejumlah dana darurat. Bahkan aku sendiri juga belajar dari para financial expert ini. Simply karena aku ingin berbagi dan ingin meyakinkan kepada teman-teman bahwa mempunyai dana darurat itu membuat kita menjadi lebih tenang, dan tidak punya rasa khawatir akan kejadian-kejadian tidak terduga yang terjadi di masa depan, terutama keadaan darurat yang membutuhkan sejumlah uang. Aku juga mau menyampaikan bahwa yang dikatakan oleh para financial planner tentang step by step dana darurat itu doable. Keluargaku sendiri yang sudah membuktikannya. Di video kali ini, aku ingin cerita tentang beberapa pengalaman berharga yang aku dapatkan dari perjalanan mengadopsi hidup yang sederhana dan juga kegigihan dalam menabung. Yang pertama adalah menabung itu tentang mindset dan kedisiplinan. Dari semua pengalaman yang aku dan suamiku alami selama proses mengumpulkan dana darurat ini, yang paling penting adalah tentang mindset. Bahwa dalam diri kita di masa sekarang, itu ada titipan untuk diri kita di masa depan. Jangan sampai kita senang-senang nih di masa sekarang, tetapi kita kesusahan di masa mendatang, atau di masa tua kita. Lalu bagaimana caranya supaya bisa disiplin untuk menabung?
Dari yang aku lakukan, aku akan memisah antara rekening debit dan rekening tabungan. Jadi misalnya aku gajian setiap tanggal 1. Nah, kebetulan aku langsung mengauto debit si rekening aku ini ke rekening tabungan aku setiap tanggal 2. Jadi secara otomatis sejumlah uang dari gaji aku itu akan masuk ke rekening tabungan. Jadi nggak akan ada lagi tuh alasan bahwa aku nggak bisa nabung nih. Kebanyakan orang memang melakukan alokasi tabungan itu di belakang. Padahal yang paling benar itu selalu menabung di depan. Minimal alokasikan 10% untuk bisa menabung dan mencapai dana darurat. Kemudian kalau punya rezeki tambahan lain, misalnya ada tunjangan apa, atau dapat bonus, sebaiknya kita langsung masukkan ke dalam rekening dana darurat ini. Sehingga si dana darurat ini akan cepat tercapai jumlahnya. Yang kedua adalah define what you deserve. Tentukan apa yang pantas kita dapatkan. Mungkin setiap kali kita gajian atau dapat bonus, kita cenderung ingin membeli barang-barang yang memang sudah lama kita incar. Alasannya sederhana, I deserve it. Ya, mungkin ibaratnya itu sebuah reward ya, karena kita sudah bekerja keras, mungkin sampai lembur-lembur. Menurut aku itu wajar aja, itu hak kita kok untuk self-love sama diri kita sendiri. Tapi coba pikir lagi, apa yang sebetulnya pantas kita dapatkan? Dibandingkan membeli tas dari desainer brand yang jutaan rupiah, aku merasa bahwa aku lebih pantas untuk bisa mendapatkan pensiun dini. Atau dibandingkan dengan membeli sebuah sepatu yang lagi tren, yang dipakai sama artis misalnya, aku merasa bahwa aku lebih pantas untuk bisa tidak bekerja 9 to 5 dan membangun usaha sendiri. Kita juga berhak untuk bisa liburan tanpa ditelepon sama bos ditanyain tentang deadline. Yang ketiga adalah just because you can doesn't mean you should. Ini pengalaman aku sendiri ya. Jadi aku sering nih lihat-lihat tas atau sepatu dari desainer brand tertentu yang memang menurut aku harganya itu sangat-sangat premium. Terkadang nih udah nabung lama, begitu uangnya terkumpul, nggak jadi beli. Yang aku pikirkan saat itu adalah, meskipun aku mampu membeli barang ini, tetapi sebetulnya aku tidak harus membelinya. Entah mengapa aku selalu membayangkan bahwa rasa bersalah dan menyesal karena membeli barang yang luxury itu, yang mahal banget itu justru lebih besar daripada harga si barangnya itu. Jadi seolah-olah bahwa value barang itu menjadi turun hanya karena aku menyesal karena telah mengeluarkan sejumlah uang yang banyak hanya untuk sebuah barang. Dan aku selalu memikirkan bahwa jutaan rupiah yang aku pakai untuk membeli tas ini atau sepatu ini, lebih baik aku manfaatkan untuk hal-hal yang bisa berguna di masa depan. Misalnya membeli emas, atau mungkin investasi di reksadana. Yang keempat adalah bencana dan musibah bisa datang kapan saja. Maka berjaga-jagalah. Sebagai seorang beriman, aku percaya bahwa bencana dan musibah itu bisa datang kapan saja. Itulah sebabnya kita harus selalu ingat kepada Tuhan Allah dan berdoa untuk memohon keselamatan. Selain berdoa, kita juga harus mempersiapkan bila mana bencana dan musibah itu datang menghampiri kita. Atau bila mana ada hal-hal yang meleset dari rencana kita. Aku punya contoh sederhana seperti ini. Jadi ketika aku hamil, ketika usia kehamilanku itu di 36 minggu, kondisi janin di perut aku itu udah jarang bergerak. Harusnya dia udah sering bergerak, kayak berapa menit tuh dia bergerak berapa kali gitu, nendang-nendang atau apa gitu. Tapi ketika usia kehamilanku itu 36 minggu, dia tuh jadi jarang bergerak, antara dia males atau memang ruang geraknya udah terbatas. Karena dia jarang bergerak itu, maka aku jadi sering-sering istilahnya tuh CTG gitu. Jadi kayak dicek detak jantung bayi aku itu baik-baik aja apa enggak gitu. Dan akhirnya suatu malam itu aku pergi ke UGD
Karena malam itu ketika aku tidur, biasanya bayi aku itu gerak-gerak, dia diam aja. Jadi aku langsung pergi ke IGD, kemudian kata dokter langsung, oke, ini kita siapkan untuk lahiran lebih awal ya. Padahal waktu itu usia kehamilanku masih 36 minggu. Dan akhirnya dengan berbagai macam usaha, ibaratnya kayak aku masih berusaha untuk bisa lahiran normal ya. Jadi aku diinduksi, macem-macem lah, sampai induksi. Kalau ibu-ibu melahirkan pasti tahu induksi bawah lidah, kemudian diinfus itu masih nggak ada kontraksi. Sampai akhirnya tiba ketuban aku pecah dan kontraksinya udah makin hebat gitu, tapi tetap aja anak aku itu nggak mau keluar. Maksudnya ibaratnya bayi itu kan secara alami akan mencari jalan keluar ya, jalan lahir. Nah ini dia sama sekali nggak bergerak, jadi nggak terjadi tuh yang namanya pembukaan. Nah akhirnya dokter memutuskan untuk mengambil jalan disesar. Disitulah letak gimana kita harus mempersiapkan tabungan atau dana darurat ini. Yang tadinya biaya kelahiran itu di normal, tapi ternyata harus mengambil lahiran sesar. Meskipun itu di cover oleh kantor, tapi tetap aja sistemnya adalah sistem reimburse. Jadi bayar dulu di awal, baru nanti diajukan ke kantor. Nah, karena sistem reimburse ini kan otomatis kita harus mengeluarkan sejumlah uang ya, yang tadinya mau lahiran normal jadi lahiran sesar gitu kan. Artinya kita harus mempersiapkan dana-dana seperti itu. Dana-dana untuk kejadian yang tidak terduga. Atau contoh yang paling konkret aja, seperti sekarang lagi pandemi COVID-19 kan. Siapa sangka, siapa yang siap dengan kondisi pandemi semacam ini? Aku juga turut prihatin sama teman-teman atau banyak orang yang kena PHK atau mungkin jadi dirumahkan sekian lama, tidak menerima gaji atau ditawarin untuk unpaid leave, pokoknya macam-macam. Disinilah juga dana darurat itu diperlukan. Jadi kita bisa siap dalam kondisi apapun ketika kita itu punya si emergency fund ini. Yang kelima adalah jangan hanya menabung. Investasi lebih cuan. Sewaktu aku kecil, ibuku selalu memberikan nasihat bahwa aku harus rajin menabung. Tapi ternyata menabung saja tidak cukup untuk memenuhi biaya hidup kita di masa pensiun nanti. Karena bunga tabungan konvensional itu lebih kecil dibandingkan dengan tingkat inflasi yang terjadi setiap tahun. Jadi kita harus menyimpan uang kita di instrumen keuangan yang mempunyai keuntungan lebih besar dibandingkan dengan inflasi yang terjadi setiap tahun. Itulah sebabnya setelah aku dan suamiku bebas cicilan dan berhasil mengumpulkan sejumlah dana darurat, kami segera mengalokasikan sekitar minimal 20% untuk investasi di masa depan. Jika kita terus-terusan mengikuti gaya hidup yang mewah, maka gaji berapapun kita tidak akan pernah mencapai target dana darurat. Bahkan pada masa pandemi seperti sekarang ini, kami masih bisa bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk slow down dalam beraktivitas mengejar materi dan tetap diberikan kesehatan tanpa mengkhawatirkan kondisi keuangan. Semoga video kali ini memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa. Anyway, ilustrasi di depan tadi sebetulnya adalah pengalaman aku pribadi. Aku adalah orang yang dihutangi. Dari pengalaman itu aku paham mengapa sebuah hubungan pertemanan bisa rusak hanya karena hutang.